Islam mengajarkan kepada kita agar berpikir luas, seluas langit dan bumi. Jelas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Wahai jin dan manusia, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai kalian berdua, dua bangsa. Kalau kalian ingin menguasai alam maya pada ini, ayo kuasai. Dan kalian tidak bisa menguasainya kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Itu ajaran Islam. Artinya kebebasan berpikir adalah ditoleransi oleh Islam. Memang benar, sebagai seorang muslim kita memang harus memiliki pemikiran yang luas, memiliki wawasan yang luas. Itu tidak ada salahnya ya. Kita mempelajari ilmu filsafat misalnya ya. Dalam beragama kita dibolehkan saja menggabungkan dengan ilmu-ilmu filsafat asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman umat Islam. Akan tetapi jika ilmu sains, ilmu filsafat sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus kita tinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman umat Muslim tentunya ya. Kemudian dia juga mengaitkan antara kebebasan berpikir dengan toleransi. Tentu sebagai umat muslim kita tidak perlu lagi diajari tentang masalah toleransi karena semua umat muslim itu sudah paham dengan aturan-aturan toleransi. Selama toleransi itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya sah-sah saja kita toleransi sama siapapun juga, tidak ada masalah ya. Akan tetapi jika toleransi itu sudah kebablasan, sudah melanggar syariat Islam, sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya maka wajib kita menjauhinya, maka wajib kita untuk menolaknya. Yang kedua, yang saya bela bukan Syekh Panji Gumilang sebagai pribadi, tapi bertata negara, berbangsa, dan bernegara yang baik. Ini perlu saya garis bawahi. Karena apa? Karena memang sumber hukum dalam negara yang kita terima, yang kita sepakati bersama, tidak ada itu fatwa namanya. Yang ada yang pertama-tama kan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian TAP MPR, ya kan? Kemudian undang-undang seterusnya sampai peraturan daerah. Nggak ada itu fatwa. Mau membela Panji Gumilang atau tidak ya terserah Anda, itu hak Anda ya. Nah, di sini Anda mengajari tata negara atau berbangsa yang baik seperti itu. Kemudian dalam negara kita tidak ada yang namanya fatwa katanya ya. Karena Indonesia bukan negara agama. Indonesia menganut demokrasi yang menggunakan hukum Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR sampai dengan peraturan daerah. Memang benar dalam hukum bernegara tidak ada yang namanya fatwa. Akan tetapi kita harus ingat bahwa negara kita itu mayoritas terdiri dari umat muslim. Oleh sebab itulah pemerintah menunjuk Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan fatwa sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi umat muslim. Majelis Ulama Indonesia itu terdiri dari kumpulan para ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi. Mereka juga terdiri dari ahli fikih atau yang biasa kita sebut sebagai fuqaha. Maka pemerintah menunjuk mereka untuk mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi umat muslim, sebagai petunjuk. Jadi fatwa itu dibutuhkan bagi yang mau, silakan saja. Tapi tidak mengikat karena kita bukan negara agama. Maka ketika misalnya Gubernur Jawa Barat, kenapa Gubernur Jawa Barat? Karena saya itu ada di Jawa Barat. Belum mau bertindak kecuali setelah ada kepastian fatwa dari MUI, menurut saya nggak benar ini. Kan mestinya gubernur itu bergerak menurut undang-undang yang ada, urutan-urutan hukum yang ada, bahwa kemudian MUI membantu dengan fatwa, bagus-bagus saja. Itu memperkuat gerakan eksekutif, gerakan pemerintah mengatasi masalah. Jangan diam dulu menunggu fatwa. Memangnya fatwa ini apa? Kan tidak benar. Jadi fatwa itu dibutuhkan bagi yang mau katanya ya. Jadi yang tidak mau tidak usah mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, seperti halnya orang-orang non-muslim. Ya memang benar, kita sebagai
umat Islam tidak diwajibkan untuk mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini sebagai umat muslim yang taat terhadap agamanya atau tidak. Kalau kita menjadi seorang muslim yang taat terhadap agamanya, maka kita harus ikut fatwa ulama, karena ulama itu adalah penerusnya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah penerusnya para nabi. Jadi kita harus mengikuti fatwa ulama kalau kita ini adalah termasuk orang-orang yang taat terhadap agamanya. Terkait Gubernur Jawa Barat yang belum mau bertindak, sebelum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Al-Zaitun, menurut saya ya sah-sah saja, karena kasus Al-Zaitun ini melibatkan agama. Jadi kasus Al-Zaitun ini terkait dengan tata cara peribadatan yang menyimpang. Kemudian orang ini mengatakan seolah-olah bahwa Gubernur Jawa Barat ini tidak mau bertindak tanpa adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Karena memang permasalahannya adalah permasalahan terkait dengan tata cara beribadah. Ya memang harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia terlebih dahulu. Tidak bisa kemudian Gubernur Jawa Barat ini melakukan tindakan semaunya seperti itu, kan semuanya ada prosedurnya. Yang ketiga, karena kata-kata sesat itu sudah merajalela kemana-mana di medsos, di berita sebagainya, gerahlah saya. Saya bilang dalam pemikiran filsafat yang saya pelajari, tidak ada satu anak manusia pun bisa menganggap sesat anak manusia yang lain. Kata sesat merajalela, gerahlah saya katanya ya. Dalam pemikiran filsafat itu tidak ada satu manusia pun yang menganggap sesat kepada manusia yang lain. Jadi dalam dunia filsafat, mungkin dalam ilmu filsafat yang dia pelajari, tidak ada kata sesat atau menyesatkan ya. Sebenarnya sesat atau tidaknya seseorang atau suatu kelompok itu dapat dilihat, dapat diukur dengan perilakunya ataupun dengan pemahamannya. Apakah dia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kemudian dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengeluarkan 10 ciri-ciri kelompok sesat ya. Bisa dibuka di websitenya Majelis Ulama Indonesia. Kalau tidak salah ada 10 ciri-ciri kelompok aliran sesat seperti itu. Jadi intinya orang ini mendukung Panji Gumilang ya, diakui atau tidak. Intinya orang ini tetap mendukung Panji Gumilang. Bahkan dia merasa gerah ketika ada orang lain atau Majelis Ulama Indonesia mengatakan sesat terhadap Panji Gumilang ataupun Pondok Pesantren Al-Zaitun. Siapa yang ngajarin itu? Saya menganggap Anda sesat. Lah siapa saya? Semalam saya juga berbuat dosa. Kemarin saya berbuat dosa. Nasib saya di gurun mahsyar belum jelas. Iya kan? Nasib Anda juga belum jelas. Semua nasib siapapun deh belum jelas. Lah kok sekarang orang-orang yang belum jelas nasibnya ini merebut hak Tuhan untuk menjadi ahkamul hakimin, satu-satunya hakim di gurun mahsyar di dunia ini. Itu gimana coba logikanya? Emang siapa mereka? Jadi jelas ya bahwa orang ini tidak paham apa yang dimaksud dengan sesat. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena tadi dia mengatakan, ketika saya anggap Anda sesat, lah siapa saya? Semalam saya juga berbuat dosa, katanya. Kemarin juga berbuat dosa. Jadi menurut dia, setiap kita melakukan dosa, jadi kita tidak berhak untuk mengatakan orang lain sesat, seperti itu. Lalu apa bedanya ketika kita melihat seorang pencuri yang sedang melakukan aksinya di sebuah rumah, kemudian kita berteriak bahwa itu adalah pencuri? Apakah kita salah? Karena kita bukan petugas kepolisian, ataupun kita bukan petugas kejaksaan, atau bukan hakim misalnya. Jadi orang ini tidak bisa membedakan antara perbuatan sesat atau menyimpang dengan perbuatan dosa ya. Dia memahami bahwa orang yang berbuat dosa itu tidak berhak menghukumi orang lain sebagai orang sesat. Padahal sesungguhnya sesat atau tidaknya seseorang itu dapat diukur atau tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan orang tersebut adalah orang yang sesat. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah ketika orang tersebut mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, atau mengingkari otentisitas atau kebenaran dari isi Al-Quran, atau mengingkari atau menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti halnya ibadah haji tidak
ke Baitullah seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Mereka berhaji di sekitar wilayah Al Zaitun. Nah, untuk mengukur suatu kelompok itu sesat atau tidaknya, maka dapat kita ukur dengan beberapa indikator yang saya sebutkan tadi. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan 10 indikator aliran sesat yang dapat dibuka langsung di website Majelis Ulama Indonesia ya, atau website yang lainnya juga sudah bisa diakses ya, seperti NU Online misalnya ya, atau Liputan 6 juga ada, silahkan dicek langsung.